Oke, masih di markasnya Bang Oji Saputra. Kali ini gue mau bahas tentang betina ya. Jadi yang dibilang orang betina itu adalah lovebird sejuta karakter kalau orang bilang. Mungkin teman-teman yang udah ngeliat di cara cepat untuk lovebird betina konslet mungkin nggak jauh beda, kita akan bahas kembali biar gamblang. Ini sebenarnya lebih cenderung ke pertanyaan pribadi nih Bang Oji. Iya. Karena gue punya lovebird di rumah ini memang betina semua. Betina gue ini pernah gue pasangin dan sempet ngunci kuat. Tapi setelah jantannya mati, birahinya tuh justru naik 2 kali lipat. Galaknya iya, burung jadi ngering, intinya burung gue jadi rusak. Iya. Nah ini cara ngobatin burung betina yang seperti ini nih gimana nih Bang Oji? Ya, sepengalaman saya Siap. Sepengalaman saya kalau betina kayak gitu, saya cariin jodohnya lagi kayak dulu lah ibaratnya. Biasanya itu dia 2 hari atau 3 hari galak lagi kayak ke jantannya ya biasanya gitu ya kan. Dia kurang cocok, saya ganti. Biasa sampai saya cariin terus menerus dia tetap galak biasanya ya kan. Kalau saya itu bisa pakai burung 3 ekor atau 5 ekor atau 7 ekor, intinya ganjil. Kalau saya mainnya ganjil. Kudu ganjil tuh ya. Iya. Oh, terus gimana nih? Seru nih. Kalau dia masih nggak mau juga ya dipisah. Biasanya saya ya pengalaman saya sih burungnya itu saya jodoh pakai betina biasanya. Kalau dia masih galak, saya taruh di burung yang lagi nelur biar dia ngedrop birahinya. Dihajar dulu tuh. Iya, biar dia merasa pengecut lah ibaratnya. Jadi nggak galak lagi. Oh, jadi burung yang galak ini kalau ditiban sama burung galak dia ciut ya? Iya, biasanya takut. Jadi nantinya baik sama yang lain jadi takut ya. Nah ini kalau ini burung misalkan nih, Iya. ini burung dihajar nih sama betina lain yang lebih galak gitu untuk nurunin si galaknya si betina yang player kita. Mental turun. Iya. Penurunan mental ini pengaruh nggak? Enggak. Intinya kita itu fokus satu-satu. Kita itu mau masangin dia, ya kan? Ya. Fokusnya. Berarti kita fokusnya ya masangin dia dulu. Nanti kalau bunyi, masalah bunyi kita ajarin, kita petel di rumah, insya Allah bunyi lagi. Jadi ini nggak boleh dicampur-campurin ya. Jadi artinya kalau emang lo maunya dipasangin dulu, ya dipasangin aja dulu. Iya. Gitu. Kalau emang ngerasa burung ini emang bagus, kualitasnya oke, dabelannya udah cakep, mau cari pasangan buat ngunci si betina tadi. Iya. Dengan posisi burung gua galak, jangan berharap dulu untuk bunyi dulu nih. Iya. Biar dapat pasangan dulu. Pasangan dulu. Gitu. Nanti diajarin lagi di rumah ya pasti bunyi lagi. Emang dasarnya itu burung udah bunyi. Nah, setelah nih nanti akur, pertanyaan berikutnya kan ini burung ngedrop nih. Iya. Untuk membunyikan lagi, itu gimana tuh treatmentnya? Ya dipetelin di rumah, di sendiri petel, nanti pasti bunyi-bunyi lagi gitu. Oh, jadi intinya pakai yang kayak pas ngoten yang part 2 ya. Jadi masa kangen. Ya. Jadi posisinya burung ini dilatih masa kangen. Kalau burung ini emang cocok sama untulannya ini, punya masa kangen, dia akan bunyi. Ya. Dia pasti ya balik lagi kayak dulu toknya dia pasti kayak gitu lagi. Kalau pasangannya cocok. Ya. Kalau belum bunyi berarti walaupun akur Diganti lagi. mending diganti. Walaupun akur nih. Iya. Cuma akur-akuran doang gitu ya. Tapi nggak kangen. Enggak, ibaratnya ya nggak ada cintanya. Oh iya, jadi cuma status doang pacaran tapi nggak ada rasa cintanya ya. Ya, istilahnya burung lovebird ya burung cinta. Betul. Dia itu ya nyari cintanya dia. Kalau udah dapet cintanya dia, nggak mungkin dia kemana-mana. Istilahnya gitu. Walaupun saya nggak punya cintanya. Cinta yang mana sih sebenarnya nih? Oh jadi gitu ya. Jadi
burung itu kalau dipetel terus kagak gacor, berarti burung ini kagak cocok. Iya. Tapi ini kita bisa ngetahuin ini nggak cocok ini harus berhari-hari, harus berminggu-minggu atau langsung ketahuan? Seminggu lah. Seminggu ya? Seminggu. Jadi jangan satu hari dipetel kagak ini langsung diganti, enggak ya? Ini makin parah, nanti dipasangin makin tambah galak itu. Makin tambah galak. Iya, makin tambah galak. Jadi nunggu 1 minggu dulu perubahannya seperti apa gitu. Kalau nggak ada perubahan ganti. Ya, sabar lah intinya. Sabar, pelan-pelan pasti ketemu. Oke. Nah, ini untuk yang pertama tadi ngilangin galaknya, kemudian untuk nggak corinya. Ya. Nah, setelah ini si betina ini gacor, ada kudu gini nggak? Ini betina rawatan untuk ngoncinya kudu pakai pakan begini, kudu harus begitu gitu. Ada pakemnya nggak? Enggak. Jadi konslet betina nggak ada pakemnya ya? Enggak. Dia biasanya konsep betina itu apa ya? Harus sehati sama kita sih. Emang agak rewel ya, kalau betina rewel ya. Cuman kalau kitanya udah tahu karakter dia pasti bisa. Jadi kembali lagi ke karakter si burung tadi. Iya. Kalau emang si betinanya ini kita tahu maunya kayak gimana, insya Allah ngonci ya. Iya. Wah, ini berarti tahapannya banyak ya ini ya. Kalau untuk betina ini tantangannya banyak gitu ya. Pusing pokoknya buat bikin pusing. Cuman kalau kita mau usaha pasti ketemu lagi. Nah ini kalau kita perbandingkan nih, konslet jantan versus konslet betina, itu kalau sama-sama top perform enakan mana? Betina. Enakan betina ya? Kenapa begitu bang? Betina itu nadanya jelas, durasinya panjang. Nadanya jelas, durasinya panjang. Buka tutupnya cepat. Buka tutupnya lebih cepat. Jadi tapi ngadatnya juga cepat juga ya? Iya, itu kendalanya dia. Cuman kalau kita ngomong sama-sama top kan betina. Nah itu betina ini kan kadang-kadang pas di masa kawinnya gitu. Misalkan nih burung kita udah jadi nih, pas di masa kawinnya. Ini kan yang sering disampaikan Bang Oji kan, burung posisi konslet ini kita nggak boleh mainin jorok. Artinya pas lagi masa kawin ya kudu dikawinin. Iya, istirahat. Nah ini kan banyak teman-teman kita yang punya konslet yang saat ini mundur jadi mandek. Iya. Entah itu jadi lip sync, jadi performnya suka bangun-bangunan di gantangan. Karena emang si burung tadi pas masa kawin gak dikawinin. Iya, terlalu jorok mainnya. Setiap hari itu burung di bawah siang malam. Waktunya kawin, ya dia nggak bisa kawin, adanya di gantangan. Jadinya ngambek nih. Iya, dia ngambek, birahinya naik, jadi nggak karuan di gantangan. Jadi setelah punya konslet pun kita kudu hati-hati. Iya. Susahan ini pertanyaan gue nih bang ya. Susahan ngolah menjadi konslet atau mempertahankan konslet untuk stabil? Mempertahankan konslet untuk stabil. Ya kayak hubungan, mempertahankan ya lebih baik. Oh gitu ya. Kalau nembak ditolak sekali udah biarin ya nggak? Tapi kalau udah jadian untuk mempertahankan ini agak repot. Iya. Oh iya benar juga ya. Benar. Ini kita logikanya seperti itu. Nah ini kalau posisinya betina nih ya, kita di jalurnya betina nih. Betina kemarin kan dibahas, ada betina yang bagus itu adalah menitan. Iya. Jadi burung semuanya sebenarnya bisa diolah menjadi konslet. Tergantung apa ya? Kita bisa ngebaca karakternya, insya Allah konslet itu burung. Jadi semua burung ini sebenarnya bisa. Iya bisa. Menurut Asal saya bisa. Asal kita tahu maunya dia. Oke. Nah, persyaratan yang tadi burung yang kita mau olah itu harus menitan, karena itu untuk biar jadinya pas kualitas. Iya. Begitu jadi materinya bagus. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya nih, Bang. Ada burung yang katanya lagunya udah kering.
ada lagunya yang masih standar, apa seperti apa. Itu kalau menurut Bang Oji, pandangan Bang Oji nih, lagu kering sama lagu yang biasa aja tuh gimana itu Bang? Tapi dia udah ada dabelannya apa belum? Kalau gitu. Oke, misalkan anggaplah ini sudah ada dabelannya. Iya. Misalkan lagunya masih standar sama lagunya yang udah kering gitu. Iya. Itu gimana tuh? Untuk matokinya gitu, enakan mana sih gitu? Kalau untuk cepet dikonsletinnya, itu nadanya udah kering. Nadanya udah kering. Cuman kalau kita ngomong selera, pasti selera orang sekarang itu maunya nada standar. Nada standar. Cuman emang agak susah. Dari nada standar pun kita terus main pasti bakal kering. Oke. Karena kebanyakan bunyi lah ibaratnya minor ya. Nada kering. Nah, ini kan mungkin banyak yang bertanya-tanya, nada kering itu yang kayak gimana nih? Mungkin di teman-teman YouTube begitu ngeliat nada kering itu yang kayak gimana sih gitu. Ya intinya sejalur sih kalau dia nadanya, ya kalau udah tak ya tak terus gitu. Gak ada alunannya. Oh, itu yang disebutnya nada kering. Iya. Kalau masih ngalun itu masih nada standar. Nada standar. Justru orang sekarang ini pengen lovebird-nya konslet tapi nadanya standar. Ya, nada standar. Ya buat nyolong di factoran sih Oh, biasanya itu. jadi biar bisa main, karena sekarang ini banyak IO, gua sendiri, gua ada 2 gantangan. Jadi posisinya ada kelas vector, ada kelas umum. Kelas vector ini memang diperuntukkan untuk burung vector dengan persyaratan nadanya masih nada standar. Iya. Begitu nada kering diskualifikasi. Iya. Makanya sekarang orang-orang sekarang nyolong-nyolong walaupun jedanya rapet tapi kalau bisa nadanya masih standar. Iya, Oke. standar. Jadi bisa ACDC, main di vector bisa, main di konslet oke. Oke, gitu. Jadinya begitu tuh, Bang. Oh, jadi nada kering itu nada yang memang udah sejalur, yang udah ketahuan lah ya mau ke konslet tadi. Lebih cepat karena konslet itu rata ya punya nada kering, punya nada minor lah. Nah ini gini Bang, ngolah konslet kan orang kan beda-beda ya cara memahaminya ya. Bisa sampai orang ini bertahun-tahun baru ketemu, atau mungkin dengan unsur nggak sengaja malah jadi konslet. Kan ada juga ya. Di keternakin terus telurnya dimakanin apa segala macam, akhirnya menjadi konslet, kan ada juga tuh. Nah, kalau dari Bang Oji sendiri kan memang memproses. Nah, memproses ini ada yang bandel nggak? Ada juga ya? Ada yang sampai setahun pun ada. Oh, nyampe tahunan juga ada? Ada. Yang cepet 3 hari pun ada. Oh, yang 3 hari langsung konslet ada? Kembali lagi ke bakatnya. Iya, ya kayak anak sekolah aja sih ya. Ada yang diajarin cepat, ada yang diajarin ya lama. Nah, kembali lagi yang tadi, sebenarnya burung ini bisa konslet. Tapi kemampuan si burung tadi, ini mampu nggak untuk nyerap perawatan kita dengan cepat gitu ya? Ada yang anggap dia maunya di ranking tinggi ya. Ada yang naiknya lambat di rahinya. Ya kan, ada yang baru kita kasih pakan kenceng langsung naik ya kan, ada yang kayak begitu ya kan. Makanya ya harus sabar kalau kayak gitu. Kudu sabar. Nah, kalau main betina kan kita ngomongin yang rawatan yang di 70% kemarin tuh, yang di part 2 yang masalah betina tentang mandi. Jadi burung betina ini memang adanya di 70% yang kata kemarin Bang Oji bilang, adanya di birahi bawah. Iya. Rata-rata kudu mandi kenceng. Mandi kenceng ini sebenarnya tujuannya ini untuk apa sih Bang? Ya untuk nurunin birahinya. Untuk menurunkan birahinya. Sama ini satu ya, kalau emang yang sibuk kerja ya, anggaplah sibuk kerja ya. Ya kan biasanya banyak lah pemain burung yang kerja ya. Contoh gua dah. Gua siang malam adanya di gantangan nih. Untuk mandiin yang pakai pola 4-5 yang kayak kemarin nih, jujur berat Bang. Kecuali nih burung gua bawa nih. Kalau gua bawa ke gantangan ntar orang curiga lagi kan begitu. Walaupun gua cuma mandiin burung gitu kan. Nah, itu gimana tuh Bang? Ada trik saya lah ya. Dijemurnya itu benar-benar sampai capek. Dijemurnya itu sampai capek.
ini ya, apa ya, burung nggak ada birahi itu kan burung lemes ya, nggak ada tenaga lah untuk kawin aja dia nggak bisa, berarti kan nggak ada birahinya ya kan? Ya, ya. Ya anggapnya kayak diumbar kan turun birahi, Betul. dimandi lepek itu kan kedinginan turun birahi. Ya. Kalau saya itu ada triknya lagi ya, dijemur kencang banget sampai benar-benar itu nggak dikasih makan. Sampai dia lemes. Iya. Tapi kudu ada ukurannya bang ya. Iya. Jangan sampai kelewat nantinya gitu. Lemes. Wah udah mendekati, nggak taunya mendekatin aja nantinya. Kudu ada ukurannya. Ya udah cara ekstrimnya lah. Itu cara ekstrimnya. Nah kalau udah lemes begitu, kita nandainya gimana nih? Jangan sampai bablas gitu, maksudnya jangan sampai Iya. bablas, kelaparan sampai mati gitu. Iya. Ibaratnya ya dilihat ketahuan sih ya. Kalau burung nggak ada birahi itu pasti sayapnya turun. Burung betina yang nggak ada birahi sayapnya turun. Tapi tanpa getar. Biasanya sayap betina birahi tinggi, cuman sayapnya getar. Itu berarti birahinya tinggi. Nah bener nih, ini burung di rumah gua sayapnya turun tapi getar. Berarti ini malah birahi tinggi. Birahinya tinggi. Tapi kalau dia turun nggak getar, itu birahinya rendah. Oh jadi, ya kalau posisinya kan dilepekin tuh. Iya. Dilepekin sampai habis 4 liter misalkan kan, dihabisin tuh. Nah itu kan kedinginan dia. Kalau itu getarnya kedinginan. Enggak, posisi sayap ke bawah tuh, birahinya 0 tuh. Iya. Tapi nanti pas lagi kering dia akan naik lagi kadang-kadang gitu. Nah itu harus rutin ya berarti ya. Sama saya ada trik lagi, kalau mandiinnya berat lah ya segitu ya, pakai tangan. Pegang. Dipegang, suhu burung itu pasti ketahuan pakai tangan. Ketawanya gimana nih bang? Pokoknya gimana ya, pakai ember, cuman jangan diberenangin ya. Ibaratnya kan biasanya ada orang yang diberenang-berenangin gitu ya. Jangan diberenangin, dipakai ember, tapi kepalanya di atas. Kita pegang gini sampai dia gemeter kedinginan. Berarti kan dari suhu tubuhnya panas sampai gemeter kan berarti dia dingin ya. Ya udah, itu dilepas di bulan. Ini nyangkut yang tadi dipegangin tuh bang. Gua juga pernah tuh begitu gitu. Gua pegangin, gua celupin setengah begitu sampai berapa menit misalkan gitu sampai dia itu. Itu boleh pakai air es nggak? Gak usah. Jangan ya? Enggak. Ya kunci saya ya jatuhnya ya main burung di sini ya. Saya nggak pernah pakai air es, saya nggak pernah ngembun. Nggak pernah pakai air es, nggak pernah ngembun. Iya, itu main burung saya. Nggak mau repot atau gimana nih? Ya emang saya gimana ya? Ya emang kayak gitu sih dapat burungnya. Kalau yang agak rewel pasti saya jual. Oh, mau kalau rewel mendingan jual, cari yang gampang aja gitu ya. Oke. Jadi kalau udah udah ngebandel lah, kebandelnya kebangetan ya, mendingan cari yang punya bakat. Artinya bakat ini bisa kita terapkan dengan rawatan yang gampang. Iya, yang kayak karakter kita lah. Anggap kita emang kerja nggak sempet jemur burung, berarti nyari karakter burungnya yang gampang aja. Jemur gitu. Gampangin sih ibaratnya biar kita juga nggak terlalu mikirin burung, kita udah pusing gantang ibaratnya kalah, ini masih ngurus burung kan tambah pusing ya. Betul. Kan ibaratnya. Mending ya dicari yang kayak kitanya ibaratnya gitu. Kalau kita nggak suka mandi ibaratnya ya carinya yang nggak suka mandi juga kayak kita ibaratnya gitu. Bener juga ya. Jadi gue mikir juga nih burung gue nih doyan mandi. Kalau nggak nih gue cerita nih bang ya. Jadi burung gue stabil kalau burung ini setiap malam itu kudu mandi. Mandinya pun juga buset bisa sampai 8 liter. Itu burung baru stabil. Tapi setelah misalkan gue kerja malam gitu kan, buka gantangan malam gitu, capek, kadang-kadang gue nggak sempet lagi lah mandiin begitu-begitu, badan gue udah drop gitu. Gue tinggal nih sehari aja kagak mandi, nih mundurnya bisa sampai ngambeknya tuh 2 minggu di gantang nggak pernah mau jalan. Dan mendingan kalau gitu ya nggak cocok sama kitanya, mending dikasih ke orang yang bisa lah ibaratnya, yang ada waktunya. Ada waktu memang kudu mandiin terus. Jadi kita punya burung, kita udah rawat bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan.
kalau emang nggak cocok dengan rawatannya, udah kita ngolak-ngalik, mendingan ganti yang baru yang sesuai dengan kriterianya kita, aktivitasnya gitu ya. Iya. Jangan terlalu maksain ibaratnya. Ntar capek sendiri, Iya. pusing ibaratnya gitu. Burung udah ketahuan nih maunya mandi, tapi tetap kita nggak mandiin. Nah, yang ada cuma rusak doang, digantangan tetap kondangan gitu ya. Ini burung agak dimandiin tapi juaraan terus nih. Nah, ini sesuai nih kriterianya. Gantengin kita. Oke. Mantap, ini jelas dan gamblang. Terima kasih untuk waktunya Bang Oji. Luar biasa untuk kita bahas betina dari A sampai Z. Mungkin untuk konten-konten berikutnya bareng Bang Oji nih, kalau memang mau dipertanyakan silahkan komentar di kolom komentarnya. Untuk betina ataupun jantan monggo silahkan, ataupun balibu atau seperti apa monggo silahkan dipertanyakan. Nanti kita jawabnya melalui konten. Mungkin kalau dijawab pakai komentar lagi nggak jelas ya. Mungkin nggak segamblang kita ngomong lah ya gitu. Jadi nanti kalaupun belum jelas silahkan komentar, nanti kita akan bikin konten di part berikutnya. Oke, terima kasih Bang Oji ya. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Kantor Jawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.